Martabat kami hancur, legenda Arab Saudi ngamuk begini usai dipermalukan timnas Indonesia. Oleh Romeni selangkah lagi, Erick Thohir ungkap incaran pemain keturunan lagi di posisi ini. Bukan sekedar gelar juara, PSSI targetkan regenerasi skuad timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Legenda Arab Saudi marah besar kepada para pemain The Green Falcon yang dinilai kebanyakan main Snapchat usai kalah dari timnas Indonesia. Marwah Arab Saudi sebagai tim kuat sepak bola Asia runtuh usai dikalahkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi takluk lewat 2 gol tanpa balas di depan puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang memadati SUGBK. Kekalahan itu disaksikan langsung salah satu mantan pemain timnas Arab Saudi, Fahad Al-Harifi, yang marah besar menyaksikan timnas negaranya keok. Fahad Al-Harifi mempertanyakan kesungguhan para pemain Arab Saudi saat menghadapi Indonesia yang menurutnya tanpa persiapan matang. Bahkan Hervé Renard pun dinilai tidak tepat dalam menurunkan starter dan tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya ditempati dalam pertandingan. Hari ini martabat tim nasional Saudi hancur segera setelah pertandingan dimulai. Jelas para pemain tidak mempersiapkan diri secara psikologis untuk pertandingan ini sebagaimana mestinya. Jelas ada kesalahan administratif dan mengapa Hussein Sadik dan Mohamed Amin tetap di posisinya. Demikian kata Fahad Al-Harifi yang dikutip dari superbowl.id dari Stadium Astro. Fahad juga mengkritik keras formasi yang digunakan Hervé Renard sejak awal pertandingan terlihat aneh sehingga tak mengejutkan jika kalah. Absennya sejumlah pemain andalan tidak bisa ditutup dengan mengutak-atik strategi. Kedua pemain sayap juga tak berkembang sepanjang permainan. Menurutnya, Arab Saudi seharusnya melakukan perombakan total pasca Piala Asia, namun hal itu tidak dilakukan dan justru berganti pelatih. Ia pun harus menerima dengan lapang untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi dapat dikalahkan oleh timnas Indonesia. Formasinya aneh sejak awal pertandingan, kami kehilangan 2 pemain sejak awal. Mohamed Al-Katani bermain sebagai sayap kanan dan Marwan Al-Sahafi bermain di kiri dan kami tidak mendapatkan keuntungan dari keduanya. Al-Katani adalah pemain bagus dan memiliki masa depan, tapi dia tidak bisa memulai pertandingan seperti itu. Seharusnya ini menjadi perubahan total bagi tim nasional Saudi setelah Piala Asia, namun kami dikalahkan oleh beberapa tim untuk pertama kalinya dalam sejarah kami. Tak sampai di situ, tamparan telak diberikan Fahad untuk para pemain Arab Saudi yang diturunkan melawan timnas Indonesia. Kecuali sang kiper Ahmed Al-Kassar yang tampil cukup baik, semua pemain Arab Saudi dinilai hanya sibuk bermain Snapchat. Ketimbang fokus dengan tugas negara bersama tim nasional, jika bukan karena Ahmed Al-Kassar, nasib Arab Saudi sudah ditentukan di laga awal. Kami berharap bisa meraih kemenangan hari ini, namun sayangnya ada masalah administratif di tim, kata Farhad. Para pemain sibuk dengan Snapchat dan lupa bahwa mereka sedang menjalankan misi nasional. Hari ini semua pemain tampil buruk kecuali kiper Ahmed Al-Kassar. Kalau bukan karena dia, hasil pertandingan ini sudah ditentukan di awal. Dan berita selanjutnya, proses naturalisasi oleh Romeni sedang dikebut oleh PSSI agar bisa dimainkan saat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Striker menjadi fokus utama PSSI dan timnas Indonesia saat ini. Ya, itulah sebabnya oleh Romeni disebut sebagai sosok penyerang yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia dan juga diinginkan oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ketua PSSI Erick Thohir pun masih belum mau terlalu banyak berspekulasi dengan isu pemain lainnya selain oleh Romeni. Fokus di Oli dan kami perlu striker ke depannya. Kami juga butuh 150 pemain terbaik di Indonesia, termasuk pemain keturunan. Tentu mencapai ini sulit. Ada kebutuhan pemain dari U17 hingga skuad senior. Selain itu, dalam jangka pendek, gelandang menjadi prioritas utama timnas Indonesia. Di mana bagi Erick Thohir, adanya sosok Tom Hai, Ivar Jenner, Nathan Joyan, dan Ricky Kambuaya, kedalaman untuk gelandang masih kurang. Melihat dari pertandingan kemarin, terlihat komposisi pemain semakin tebal, tapi kelihatan juga sektor penyerang dan pemain tengah masih kurang. Dengan formasi 5-3-2 atau sebaliknya, hanya 1 cadangan pemain tengah. Terus kebayang tidak kemarin Kevin Dix cedera tapi tidak ada penggantinya? Untungnya ada Sandy Walsh, di bek kiri ada Saini Petinama dan Calvin Verdong, di tengah juga ada Marcelino. Terlihat dengan situasi seperti ini, komposisi pemain semakin tebal, tapi ya masih ada juga kekurangannya, kata Erick Thohir.
Tentunya tantangan menjadi semakin berat ya seiring berjalannya waktu. Dan kekuatan timnas Indonesia juga semakin kokoh. Semua mata tertuju kepada timnas Indonesia saat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menumbangkan Arab Saudi. Dan itulah sebabnya tantangan ke depan menurut Erick Thohir akan semakin berat juga. Menurutnya Thailand, Singapura hingga Malaysia mencoba untuk membangun kembali sepak bola mereka, termasuk Australia. Hal ini diungkapkan Erick Thohir di Bali United Training Center pada Sabtu 23 November 2024. Ia juga mengetahui kabar-kabar tersebut dari acara FIFA Club Management yang berlangsung di Bali pada Jumat. Misalnya James Johnson, CEO dari Football Australia, ingin untuk mendorong prestasi Australia lebih baik lagi. Cina juga mulai naturalisasi beberapa pemain, hanya bedanya kita ada darah Indonesia. Menurut Erick Thohir, jika persepak bolaan Indonesia juga tidak berbenah, bisa saja peluang negara lain menyalip Indonesia semakin lebar. Terutama peluang timnas Indonesia yang ingin mencapai ranking 50 besar dunia di tahun 2024, yaitu di tahun 2045 bisa sirna. Indonesia jangan kaget dengan persaingan semakin tinggi, kami mendorong itu. Kalau sampai berpuas diri sebagai PSSI dan timnas 10 tahun lagi akan tertinggal, apalagi ada rencana menembus 50 besar dunia, ucapnya. Dan berita selanjutnya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memanggil para pemain yang mayoritas berusia 22 tahun di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi event besar pada akhir tahun 2024. Usai menjalani ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda bakal menghadapi turnamen ASEAN Cup 2024 mulai 9 Desember 2024. Sejauh ini sudah ada 25 pemain yang dipastikan masuk skuad sementara untuk ajang ini. Rencananya, 33 nama bakal menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 November 2024. Sumarji juga mengaku bahwa timnas Indonesia tak hanya diperkuat oleh para pemain belia. Skuad Garuda juga diperkuat oleh sejumlah pemain senior di ASEAN Cup 2024. Hal tersebut sudah masuk rencana PSSI untuk susunan skuad di ASEAN Cup 2024 dan turnamen ini juga bakal diproyeksikan sebagai persiapan Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Kita sudah menyepakati bahwa yang akan diturunkan mayoritas pemain berumur 22 tahun yang memang akan disiapkan untuk SEA Games. Cuma nanti akan dilapis, akan ada beberapa pemain senior yang akan dimasukkan ke dalam skuad. Demikian ujarnya. Di mana PSSI berani usung target tinggi di turnamen ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia ditargetkan untuk meraih trofi juara di kejuaraan tertinggi Asia Tenggara itu. Meski begitu, target juara tersebut bukanlah tujuan akhir dari PSSI. Tujuan akhir yang ingin ditempuh adalah kesempatan besar bagi para pemain 22 tahun mentas bersama Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga ingin melihat potensi para pemain muda Indonesia pada ajang ini. Turnamen ASEAN Cup 2024 menjadi momentum untuk menyiapkan generasi baru skuad Timnas Indonesia. Tentu saja kita memiliki target ya. Targetnya kita tetap harus juara, namun bukan hanya target juara yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bisa memberikan kesempatan pada pemain yang usianya masih 22 tahun ke bawah untuk bisa kita lihat potensinya. Intinya untuk regenerasi. Demikian ujarnya.